Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menutup akses importir ilegal. Menurutnya, para mafia-mafia importir ilegal ini hanya menjadi beban Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai kunjungan ke Bea Cukai beberapa waktu lalu. Menurutnya, sistem monitoring Bea Cukai belum berjalan baik dan masih bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik. Purbaya menargetkan dalam waktu setahun ke depan, sistem monitoring di Bea Cukai bisa lebih baik lagi. Selain itu, Purbaya juga menyoroti impor baju bekas ilegal yang kerap merugikan negara. Menurutnya, keuangan negara banyak digunakan untuk kegiatan pemusnahan barang ilegal serta memberi makan mafia importir ilegal yang dihukum penjara. Purbaya menjelaskan akan mengubah hukum bagi importir nakal, yaitu mengenakan denda selain hukuman penjara. Bagaimana Purbaya dan jajarannya bisa memberantas mafia importir ilegal yang sudah menjadi jamur bagi negara? Apakah langkah ini menjadi angin segar bagi para pengusaha UMKM? Tadi juga ada diskusi Balpresnya juga baru tahu istilah Balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda. Jadi saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Pak, berarti nanti sistem jadi kita terubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Pak, berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan Balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak? Harusnya ya. Kurang dari 1 bulan, Pak Purbaya kembali membuat sebuah gebrakan. Apalagi? Ya kan? Kalau kemarin-kemarin artinya koboi ini sudah menyasar berbagai sektor yang bermasalah. Kini masuklah ke bagian di mana para importir ilegal dari pakaian bekas dinilai juga mencukup menciderai keuangan negara. Karena kalau kata Pak Menkyu udah saya nggak dapat apa-apa, saya harus keluarin duit buat musnahin barang. Itu dia, ruginya 2 kali. Belum lagi juga ini menekan dari para pengusaha yang akhirnya kan lumayan besar begitu ya. Mematikan usaha-usaha yang berada ataupun UMKM yang berada di Indonesia. Begitu. Ya. Kita pagi hari ini juga sudah kehadiran beberapa narasumber ya. Sudah ada Pak Suryamin Halim, Sekjen Apregindo. Selamat pagi, Pak Yamin. Selamat pagi, Pak Yamin. Sehat ya? Sehat ya. Sehat. Kemudian juga sudah ada Mas Tauhid Ahmad, Senior Ekonom Indef. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati. Kemudian juga sudah ada Bang M. Khalid, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Khalid. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Oke, saya mau ke Mas Tauhid Ahmad dulu deh, penasaran nih sebenarnya kan kita tahu sudah ada Permendak yang juga melarang hal tersebut beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu ini sempat ramai juga. Tapi saat ini menjadi gebrakan baru juga untuk Menkyu yang baru, bagaimana nantinya tidak ada lagi barang importir ilegal yang masuk ke Indonesia, khususnya untuk barang bekas baju dan lain sebagainya. Tapi selama ini gimana sih sebenarnya? Gambarkan ke kita mekanismenya, perizinannya dan lain sebagainya, kok bisa sampai lolos cukup lama dan merugikan negara? Ya, jadi persoalannya sebenarnya bukan persoalan baru ya. Menteri Keuangan yang sebelumnya juga seringkali menyampaikan ini, termasuk Menteri Perdagangan ya, soal impor ilegal begitu ya. Memang sudah ada betul. Untuk mekanismenya biasanya para importir ya untuk mendapatkan barang itu harus memenuhi kuota, ada batasan tertentu. Jenis barang, spesifikasi, kode HS dan sebagainya begitu. Dan beberapa barang memang harus kena bea begitu ya, bea masuk dan sebagainya. Karena kuota terbatas ya banyak yang mencari jalan masuk ya, apakah banyak modusnya lah begitu. Ada yang memang melalui jalur-jalur yang katakanlah non pelabuhan atau pelabuhan yang pengawasan, jalur tikus begitu ya. Ada yang memanipulasi kode HS-nya, kode spesifikasi barang. Ada juga kerjasama dengan Ordal nggak sih? Kita belum tahu, tapi bisa jadi itu harus ditelusuri lah. Karena kan terutama yang jalur resmi kan sudah ada begitu. Dan memanfaatkan juga jalur hijau yang pemeriksaannya rendah begitu. Itu bisa saja terjadi. Atau misalnya underprice, harganya itu di bawah begitu dari harga resmi, sehingga yang ilegal ini bisa masuk. Jadi memang banyak hal pintu peluang ya.
karena kita secara geografis sangat luas, ya banyak hal bisa ditempuh, termasuk memanfaatkan regulasi yang ada ya. Beberapa hal, misalnya peraturan Menteri Perdagangan yang lalu ya, karena ada proses untuk katakanlah semacam fleksibilitas untuk importasi begitu, itu yang kemudian dimanfaatkan para pelaku usaha ya. Artinya lemahnya itu di sektor regulasi atau justru di sektor pengawasan? Menurut saya sebenarnya sudah ada perbaikan regulasi, justru di prakteknya nih, prakteknya yang jauh lebih berat ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya yang baju bekas thrifting, menurut saya itu jauh lebih kecil dibandingkan yang masih bagus atau masih baru begitu. Karena untuk misalnya harga, misalnya tekstil begitu, harganya sudah nggak masuk akal ya kalau Mbak Rati, Mas Philip lihat di e-commerce, harganya murah sekali gitu. Jadi kalau diproduksi di sini, kalau ada bea masuk, itu harusnya lebih bisa bersaing gitu. Nah ini kan berarti kan ada problem di kita di pengawasan itu yang sulit begitu. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya mudah sekali menemukan produk ini legal dan tidak ilegal ya. Pertama dari harga begitu, kemudian kedua dari brand mereknya begitu, ada pemalsuan dan sebagainya, itu sudah sangat kelihatan sekali ya. Kemudian yang ketiga juga lihat jalur produksinya, tidak ada pabriknya di sini begitu ya. Itu sudah sangat memungkinkan untuk dilakukan pengawasan. Tapi secara regulasi memang barang bekas ini tidak boleh diimpor. Ya, kalau barang bekas jelas tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalaupun memang ada yang beredar seperti di Pasar Senen dikatakan kemarin dipertanyakan juga kepada Pak Menkyu, itu sudah pasti ilegal berarti. Ilegal, iya betul. Ya kan problemnya kan sudah seringkali dilakukan operasi. Tapi ya beberapa minggu kemudian muncul lagi. Berarti kan sudah seperti itu gitu ya. Melihat bagaimana kemudian kasus ini juga salah satunya mematikan pengusaha retail kita di Indonesia begitu. Betul. Karena kita importir resmi membawa global brand import, kita resmi itu sudah membayar biaya masuk untuk pakaian jadi itu sekitar kurang lebih 30%. 30%. Ditambah lagi PPN 11%. Hampir 50% lagi, itu ya? PPH import lagi 7,5. Jadi itu sudah lebih dari 50%. Iya, gitu ya? Betul. Kemudian produk-produknya yang tidak masuk secara resmi itu seperti saya menambahkan Pak Tauhid, labelnya tidak mempunyai label bahasa Indonesia. Ya kan, yang dimana diharuskan oleh ada peraturan pemerintahnya. Kedua, untuk pakaian bayi dari umur 0 sampai 36 bulan harus SNI. Kalau kita tidak ada. Kalau kita lihat di pasaran, kita ada coba beli, bandingkan, dan kita lihat itu tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada bukan SNI. hanya baju bekas, tapi juga ada baju yang memang masih baru begitu. Betul, baju baru betul. Dan harganya murah sekali dibandingkan harga yang di toko. Memang tidak, karena murah. Sudah pasti mereka tidak bayar biaya masuk resmi, juga tidak ada bayar yang namanya HAKI, hak kekayaan intelektual. Artinya juga kemudian bagaimana pengusaha-pengusaha retail ini menyikapi atau menanggapi dari kasus maraknya barang importir ilegal seperti itu? Oh, kami sudah roadshow, kita kunjungin ke beberapa kementerian juga, perdagangan, perindustrian maupun yang lain. Kita memberikan sampel-sampel, membandingkan mana yang produk global yang resmi dengan yang tidak resmi. Nah, jadi itu jelas berbeda sekali dari harga, dari bahan. Dan pernah ada pelaporan nggak dari teman-teman pelaku usaha kepada Kementerian Keuangan atau ke kementerian yang terkait? Kalau nggak salah ada satgasnya juga kan ya? Betul, 2024 ya? Iya, betul, ada satgasnya, tapi setahu saya satgasnya sudah tidak diperpanjang ya sekarang. Itu ada, kita sudah laporkan, Menteri Perdagangan juga mau koordinasi dengan Komdiji sekarang, bahwa yang jual-jual online harusnya tidak diperbolehkan menjual barang ilegal atau merek palsu ya. Gitu. Perkembangan zaman artinya juga salah satu yang menjadi tantangan untuk menghadapi ini ya. Betul gitu, Pak, iya betul. Tapi bagaimana kemudian suara-suara dari pengusaha retail sendiri menanggapi bagaimana ini maraknya kasus ini? Apakah memang mereka tuh biasanya rugi dari sisi mana? Apakah memang dari persaingan penjualan yang mereka tidak mampu ikuti atau seperti apa? Sebetulnya kalau harga atau apa ya memang masif sekali masuknya gitu. Itu yang membuat salah satu tantangan buat global
importir atau importir resmi, ya itu Pak Yamin, sebenarnya kalau berbicara mengenai importirnya sendiri, memang importirnya ini legal, tapi legal. Ada beberapa mungkin yang juga memasukkan barang-barang ilegal begitu. Atau biasanya kalau teman-teman di lapangan atau pelaku usaha menemukannya seperti apa sih? Apakah memang modusnya seperti apa yang dilakukan oleh mereka sehingga tidak tercium oleh pemerintah? Kalau kami lihat, kami Global Brand tidak berani melakukan illegal import karena kalau ketahuan kita pasti akan di blacklist. Kena sanksi. Iya. Kedua juga akan mencederai nama besar brand-brand luar. Yang illegal ini ya biasa memang di lapangan masuknya memang kalau menurut saya memang pengawasannya kurang. Pengawasannya kurang. Ya. Iya. Baik. Saya mau ke Bang Holid. Bang Holid, bagaimana kemudian menanggapi kiprah dari Pak Purbaya sendiri yang kali ini justru menyasar kepada kasus impor baju bekas ilegal, yang mana memang salah satu kegiatan ini juga cukup menciderai keuangan negara kita. Pengawasan dari DPR sejauh ini seperti apa, Bang? Ya, kita sangat setuju kalau Pak Menkyu mengangkat isu ini, dan ini sebenarnya isu yang lama ya. Kita dukung ya jika ini dikelola dan dilakukan secara serius dan konsisten, itu intinya. Karena ini bukan terkait aturan main saja, tapi lebih kepada law enforcement, penegakan hukumnya, pengawasannya, yang butuh konsistensi. Jadi dengan adanya seperti ini bukan hanya hilangnya penerimaan negara, potensi penerimaan negara yang hilang, tapi industri dalam negeri terdampak ya. Kemudian yang melakukan impor secara legal juga mengalami kerugian. Jadi banyak yang sekali dirugikan, bukan hanya sisi fiskalnya, tapi industri dalam negeri, ya, pelaku impor legal, dan sebagainya. Jadi ini adalah butuh, saya kira bukan hanya salah satu sektor, Menteri Keuangan, tapi multi sektor, multi stakeholders, Menteri Perdagangan, kemudian menteri terkait lainnya, dan juga para penegak hukum yang harus lebih kuat dan konsisten dalam menegakkan ini. Jadi sebelumnya di tahun 2024 sudah ada itu Satgas ilegal, impor ilegal. Itu diperkuat aja lagi gitu ya. Terus misalnya ini data, masalah data. Kalau kita lihat ada perbedaan diskrepensi yang cukup besar. Ini masalah utamanya. Misal barang jadi di data dari pemerintahan Tiongkok atau Kementerian Perdagangan Tiongkok dicatat jauh lebih besar data yang mereka ekspor ke Indonesia. Tapi dicatatnya di Indonesia sangat kecil. Datanya diskrepensinya sekitar hampir perbedaannya 150%. Itu sangat besar sekali. Dan itu adalah menunjukkan potensi ilegalnya sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sebuah mitigasi resiko dari sisi pencatatan ini misal. Kan itu bisa kita kerjasama dengan pihak yang otoritas di mitra dagang kita. Nah, sehingga pengawasannya bisa kita lakukan secara lebih sistemik ya dari sisi pencatatan itu. Dan juga ya yang paling penting juga adalah dalam pengawasan di lapangan. SDM kita di lapangan apakah mumpuni untuk dalam melakukan pengawasan itu. Kemudian reform di internal Dirjen Bea Cukai apakah sudah dilakukan, dan itu juga sangat penting. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid, bagaimana masuk ke jalur-jalur pelabuhan yang non resmi. Itu kan harus penegak hukum yang harus kejaran itu untuk menangkap mafia-mafia itu. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah kerja kolaborasi antar sektor kementerian dan penegak hukum yang solid dan konsisten. Tidak boleh semangat di awal saja. Memang kita harus melakukan kerja kolaboratif yang konsisten dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Dengan begitu kita akan menekan pesan mafia tidak lagi seenak-enaknya saja melakukan impor ilegal. Dan juga pengawasan dalam proses penjualan di marketplace, di pasar itu data yang saya dapat sekitar 40% itu banyak sekali barang-barang ilegal, hampir mencapai 40% ya, yang tidak ada SNI-nya, artinya itu terindikasi ilegal. Dan ini harus juga ditertibkan ya, dan karena itu merugikan industri kita dan merugikan
masyarakat juga, demikian. Baik, Bang Lid, nanti juga mungkin saya ingin mendalami juga terkait dari regulasi, apakah dari DPR ini akan mendorong regulasi yang cukup kuat, karena Pak Menkyu mengatakan sejauh ini dari Kementerian Keuangan hanya mengeluarkan uang untuk pemusnahan, sedangkan sanksi untuk para pelaku ini tidak tegas, sehingga tidak ada efek jera. Nanti akan seperti apa ya, kita juga akan kembali berbincang dengan dua narasumber lainnya, tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.